pemilu itu adalah salah satu alat memperkuat topeng kita, bukan untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita sesungguhnya berjalan. Kalau di ruangan ini dilaksanakan pemilu, maka yang terpilih sebagai pemimpin pasti iblis. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang kedua dari Ikhwan. Banyak betul. Dari mana nih kakak-kakak panitia? Yang rambut ini Pak. Waduh Pak. Mungkin dari yang turun dulu ya. Ketiga baru naik hand. 1, 2, 3. Nah, itu naik semua. Oke, mungkin dari yang paling jauh dulu, baru nanti paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Fajil Fajri dari Prodi Hubungan Internasional. Saya ingin bertanya kepada Pak Ridwan Akbar terkait isu kemarin yang baru saja terjadi. Bapak ini kan sudah termasuk ke dalam struktur pemerintahan nih Pak ya. Saya mau bertanya tentang Bapak ini lebih mendukung keputusan rakyat atau mendukung keputusan atasan Bapak kemarin itu tersebut gitu. Dan karena kan ya pemerintah itu pasti ya melakukan semuanya untuk rakyat gitu, dan Bapak sendiri ini gimana gitu, tanggapan Bapak atau pilihan Bapak itu gimana? Baik. Terima kasih. Tadi siapa namanya? Namanya siapa? Farel Pak. Oh, Farel. Baik. Terima kasih Farel. Adikku di HI gitu ya. Kita satu guru satu ilmu ya. Jadi ini nggak ada wartawan ya. Saya statement sebagai opini pribadi gitu ya. Saya secara pribadi sangat mendukung aksi demo tersebut gitu ya. Cuman tidak dipungkiri bahwa saya adalah anggota partai, bahwa saya punya value taat asas terhadap keputusan pimpinan partai. Tapi kalau ditanya opini pribadi, saya mendukung demo tersebut gitu. Tapi tadi saya tuh hanya anggota level kota yang ibaratnya banyak orang di atasnya gitu yang punya kuasa lebih dibanding saya, dan artinya suara saya itu tidak cukup kuat untuk mengubah keputusan tersebut. Jadi secara pribadi saya mendukung keputusan tersebut. Tapi tadi yang disampaikan Pak Guru, terkadang hidup itu dilematis gitu ya. Kita punya nilai-nilai yang terikat terhadap keorganisasian kita, misalnya kita mahasiswa gitu ya. Termasuk saya sebagai anggota partai, ya putusannya seperti itu. Dan saya bukan anggota majelis syuro, bukan presiden partai, bukan juga ketua wilayah yang punya jabatan mentereng gitu ya. Cuma junior di PKS yang kebetulan jadi, alhamdulillah kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Selalu ada dalam hidup ini selalu ada dilematis, kontradiksi, tapi minimal tadi ya, saya tidak bahasanya menjadi kompor terhadap isu-isu yang menyebalkan kita lihat saat ini. Seperti itu aja sih. Minimal yang tadi Pak Guru bilang, kalau kita belum bisa merubah, minimal dari kitanya menahan seperti itu. Tidak membesarkan isu-isu dinasti atau apalagi mendukung dan lain sebagainya. Itu saja Bang Farel, semoga menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka pertanyaan lagi. Akhwat, karena nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang raise hand, kita langsung aja ke Ikhwan. Mungkin dari sisi sebelah sini, ya boleh abang pakai budi kuning. Bismillah. Assalamualaikum Mbak Raya, selamat datang di Jakarta Channel. Mungkin saya tentang youth and democracy. Mungkin saya, nama ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, panggil saja Fauzan. Saya jurusan SPI atau Sejarah dan Peradaban Islam.
Saya ingin menyampaikan suatu keresahan, ya terutama tanggapan dan pertanyaan nanti. Keresahan saya tentang demokrasi itu sendiri. Gimana saya punya kebencian di jantung demokrasinya itu sendiri, yaitu pemilu. Bagaimana pemilu itu benar-benar apa ya? Bahasanya kan balik lagi ya, demokrasi adalah suara mayoritas adalah solusi. Nah, masalahnya mayoritas masyarakat Indonesia itu tolol. Jadi, aduh, apa? Jadi, gimana suara mayoritasnya udah tolol, yang terpilih ya tolol juga. Jadi, itu suatu keresahan yang udah lama saya pendam, dan mungkin yang ada yang ngikut ngefollow IG saya, gimana kritik sosial saya. Nah, jadi mungkin butuh jadi itu keresahan saya, gimana pemilu itu sebenarnya memang sih demokrasi itu kan egaliter, yang dimana itu harus sama, semuanya itu satu derajat. Tapi apa kita rela seorang profesor disamakan dengan orang gila itu? Jadi menurut saya apa ya, kan yang diminta juga sama akademisi itu adalah kita meritokrasi. Oke, memang benar meritokrasi. Meritokrasi itu masalahnya mereka juga memberikan kasta pada otak-otak manusia. Nah, demokrasi itu menghancurkan kasta itu, seluruh apapun yang dari segi manapun tuh demokrasi harus sama. Otak manusia yang udah berusaha itu pun diredam juga. Jadi itu juga keresahan saya, kenapa demokrasi sama meritokrasi ini juga apakah bertentangan? Ya, itu pertanyaan saya pertama. Dan yang kedua, mungkin ada salah satu pentolan rezim yang mengatakan jangan cuma kritik tapi juga beri solusi. Oke, saya akan beri solusi sedikit. Mungkin sedikit ya Pak Guru. Pak Luhut ya, Pak Luhut. Aduh, wah, disebut ya. Live ya. Nah, waduh, muka saya taruh mana? Ya, jadi itu saya juga salah satu. Aduh, maksudnya apa ini kan? Nah, mungkin kayak saya beri solusi kepada hamba yang hanya seorang mahasiswa yang baru juga semester 3 juga. Dan saya mungkin sedikit solusi saya, gimana kalau pemilu itu nggak semua rakyat bisa milih. Saya punya pemikiran, gimana kalau pemilu itu punya satu syarat, yaitu setor esai. Jadi yang boleh ikut pemilu itu cuma yang punya otak gitu. Yang nggak punya otak itu ya minggir, jangan nyoblos itu. Jadi yang bisa ikut pemilu itu yang setor esai. Mungkin mungkin itu saja sih. Saya punya pertanyaan kepada Kang Guru Gembul dan juga Pak Ridwan. Mungkin ya siapa aja lah. Ya itu pertanyaan saya itu yang gimana sih emang meritokrasi dan demokrasi itu bisa jalan, dan juga apakah solusi saya itu masuk akal dan bisa diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, super sekali. Boleh langsung ditanggapi mungkin siapa yang mau menanggapi? Boleh, Pak Guru, silakan. Kalau dia subscriber saya, maka saya akan bangga. Apakah demokrasi itu bagus atau tidak? Apakah sama dengan meritokrasi dan lain sebagainya? Saya setuju. Saya bikin permainan kecil-kecilan di sini ya. Saya mohon acungkan jawaban melalui jawab dengan acungan tangan gitu ya. Siapa di sini yang pernah ditipu sama orang lain? Yang ditipu sama orang lain, sama teman, sama tetangga. Oke, berarti mayoritas ya. Oke, turun. Siapa di sini yang pernah nipu teman? Oke, jumlahnya juga kurang lebih sama ya.
Si penipu dan yang ditipu juga jumlahnya sama banyak. Jadi, kalau di ruangan ini dilaksanakan pemilu, maka yang terpilih sebagai pemimpin pasti iblis. Iya, karena si penipu itu pasti akan mengupayakan agar proses penipuan berikutnya itu bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan dari penguasa. Jadi penguasanya harus golongan dari mereka, yaitu para penipu juga. Nah, inilah yang kemudian ditentang sama Akang Kribo tadi itu. Bagaimana ceritanya seorang yang cerdik cendekia itu memiliki suara satu dan itu sama dengan pemulung yang tidak memiliki titel akademik apapun. Kok suaranya sama? Nah, apakah itu demokrasi atau tidak? Apakah itu ideal atau tidak? Dan apakah kita bisa untuk mengupayakan agar pemilu kita hanya diselenggarakan untuk orang-orang yang memiliki esai akademik? Jadi gini nih, jangan mau ditipu sama demokrasi. Demokrasi itu sepanjang sejarah tidak pernah terjadi, bahkan sampai detik ini. Yang terjadi sesungguhnya adalah sebuah hierarki abadi, hierarki di mana yang kuat akan menguasai yang lemah. Itu mau sistemnya kayak gimana, ceritanya mau oligarki, mau feodalis, mau itu demokrasi, mau meritokrasi, mau itu aristokrasi, dan lain sebagainya, judulnya sama. Pihak yang kuat akan menguasai, menghegemoni, mendominasi pihak yang lebih lemah. Itu pasti. Jadi, yang namanya demokrasi dan lain sebagainya itu cuma topeng untuk menegaskan apa yang terjadi di belakangnya. Apakah Amerika Serikat sekarang demokrasi? Kebo. Bukan. Itu oligarki di sana besar-besaran terjadi, kan begitu. Nah, misalkan di Indonesia, coba hitung ya. 1% orang di Indonesia menguasai 55% ekonomi nasional. Dan 1% orang di Indonesia menguasai 68-75% tanah di Indonesia. Dengan konsep yang seperti ini, mustahil terjadi demokrasi, itu mustahil. Yang terjadi adalah oligarki, di mana pihak yang sangat kuat itu akan mendominasi pihak yang lemah. Misalkan ya, kalau baraya semua di sini jadi UMKM, terus bayar pajak, saya katakan ya, kalau mau berdebat, ayo kita berdebat, saya tantang. Bukan Habib ini, saya debat soal pajak. Saya debat soal pajak. Sebutkan hitung-hitungan pajak. Pajak tuh nggak pakai hitungan, pakai asumsi. Jadi kalau misalkan di sini ada pengusaha, terus bayar pajaknya berapa, itu nggak ada hitungannya. Hitungannya dalam teori aja, aslinya tuh asumsi. Jadi nanti bakal sewa ini, sewa itu, buat akuntan apa dan sebagainya. Ujung-ujungnya ketika kita bayar pajak, itu nanti sama penagihnya akan disesuaikan. Ini kan kamu keuntungannya sekian persen. Enggak, Pak, keuntungan sih sekian persen. Itu perdebatan bisa sampai 10 tahun, tapi nggak ada hitung-hitungannya yang pasti, itu asumsi. Kenapa bisa seperti itu? Karena pajak justru digunakan oleh kalangan oligark untuk bisa menekan pihak yang lebih bawah. Agar UMKM tetap jadi UMKM, tidak bisa naik ke atasnya. Jadi, Nah, itu aturan-aturan semacam itu kuat di Indonesia. Gimana caranya misalkan agar orang-orang Jepang tetap bisa menyuplai Toyota, Mitsubishi, Honda ke Indonesia? Yang membuat sistem pendidikan agar Indonesia itu nggak pintar-pintar amat sehingga nggak bisa bikin mobil. Sekalinya bikin mobil, SMK nabrak. Nah, biar terjadi seperti itu gimana? Buat Indonesia itu nggak pintar-pintar amat. Jadi ujungnya, mau kita kayak gimana pun, ujung-ujungnya selalu sama. Ada hierarki abadi di mana pihak yang kuat akan menghegemoni pihak yang lemah. Itu judulnya begitu. Jadi nanti, kenapa komplainnya sama demokrasi? Demokrasi kan cuma topeng. Demokrasi itu nggak pernah terrealisasi. Apakah demokrasi terrealisasi dalam pemilu? Bukan. Judulnya Gus Dur itu adalah bahwa kita tuh demokrasi semu. Hanya gara-gara kita ngadain pemilu, bukan berarti kita itu demokratis. Pemilu itu adalah salah satu alat memperkuat topeng kita, bukan untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita sesungguhnya berjalan, gitu kan? Nah, jadi gimana dong solusinya? Apakah kita meritokrasi? Apakah pakai esai dan sebagainya? Enggak, tetap. Kalau misalkan kita pakai meritokrasi, pakai esai dan sebagainya, tetap yang kuat akan ada di atas, menghancurkan yang di bawah atau menghegemoni yang di bawah, gitu kan? Jadi, saran saya, jangan berpikir soal demokrasi atau bukan, tapi pikirkan bagaimana caranya agar pihak-pihak kuat itu bisa dengan santun dan baik hati mengayomi pihak-pihak yang lebih bawah. Atau, Akang yang tadi ngomong seperti itu, jadilah pihak yang atas. Jadilah pihak yang elit.
Saya tunggu 20 tahun dari sekarang akan harus tampil di televisi sebagai pejabat tinggi, sebagai